Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Sotiotu, Om Swastiastu, Wedi Dongtian, Haleluya. Bagaimana kegiatan belajar di rumah kalian? Apakah menyenangkan atau malah membosankan? Saya telah merekap atau merangkum keluh kesah kegiatan teman-teman saya selama belajar di rumah sebagai berikut. Belajar di rumah itu menurut kami kurang efektif banget. Karena kalau di rumah itu nggak ada interaksi antara guru dengan murid dan murid dengan murid. Sehingga susah untuk komunikasi jika tidak mengerti dengan pelajarannya. Selama di rumah, hal yang dilakukan pun monoton. Hanya bangun, nugas, belajar, tidur, makan, dan diulang berkali-kali. Ditambah di rumah hanya dikasih tugas tanpa dijelaskan materinya terlebih dahulu. Belajar di rumah hanya membuat kami bosan, lelah nugas, pusing, jadi malas belajar, dan dapat menimbulkan stres. Menurut saya sih, saya izin mengkritik untuk para guru di Indonesia atau khususnya guru SMA Negeri 1 Cilengsi, jika memberikan tugas tolong diimbangi dengan pembelajaran secara online via aplikasi apapun. Dan ya guru yang mengajar adalah guru dari sekolah itu sendiri, sehingga kita dapat mudah mengerti dan lebih enjoy dalam bertanya jawab. Dan saya akan memberikan sedikit motivasi untuk para teman-teman saya yang tadi hanya mengeluh saja saat belajar di rumah. Kita harus mengambil hikmahnya saja dalam kondisi seperti ini. Seperti contohnya kita dilatih untuk bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas dan dilatih atau diajarkan untuk membagi waktu untuk mendahulukan tugas mana yang lebih penting ketimbang tugas yang lain. Bisa dilihat dari deadline-nya yang mepet atau mendekati deadline, maka itu yang lebih diutamakan. Oke. Dan untuk teman-teman tetap semangat karena ada masa depan yang harus diperjuangkan. Next, enjoy watching. Nah, perkenalan. Nama saya Ferdinand Cahyo dari kelas 11 IPA 6. Saya lahir di Belanda 16 Maret 2003. Next, penyelesaian soal larutan penyangga. Sebelumnya teman-teman sudah tahu atau belum? Apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga nama lainnya yaitu buffer. Bukan baper. Buffer adalah larutan yang dapat menstabilkan nilai pH. Belum ngerti. Atau lebih spesifiknya adalah campuran dari asam lemah atau basa lemah dengan garamnya yang dapat menstabilkan pH. Belum ngerti juga. Saya kasih contoh aja seperti larutan yang ada di dalam air liur. Itu adalah larutan penyangganya yang menstabilkan air liur kita. pH-nya kisaran nggak jauh di 6,2 sampai 7,1-an. Itu ada di dalam air liur kita. Langsung aja kita ke soalnya aja. Soal nomor 1. 100 ml larutan CH3COH 0,2 molar. Ka sama dengan 10 ml. Ka, bagi yang belum tahu Ka adalah ketetapan ionisasi asam. Tidak selalu 10 ml, kadang 10 ml, seringnya sih 10 ml. Dicampur dengan 50 ml CH3COO Na 0,2 molar. Hitunglah pH larutan, pH yang B jika pH jika larutan tersebut ditambah 20 ml larutan HCl 0,1 molar. Kita lihat dulu soalnya. Jangan lihat ABC terlebih dahulu. Kita lihat ini saja terlebih dahulu. 100 ml larutan CH3COH. CH3COH merupakan asam lemah. Asam lemah ini CH3COH asam lemah.
dan CH3CONA. Apakah itu berarti kalau dia asam lemah berarti adalah larutan penyangga asam. Berarti ini tinggal menentukan apakah ini garamnya. Bagaimana cara menentukan garamnya? Kita lihat anionnya saja. Jika ini dipecah, maka jadi H+ plus CH3COO-. Kalau ini CH3COONA jadi Na+ ditambah CH3COO-. Maka anionnya dari kedua ini sama, yaitu CH3COO-. Artinya jika kedua anionnya sama, maka mereka merupakan pasangan larutan penyangga asam. Langsung next aja. Jawab. Kita pertama cari molnya terlebih dahulu dari kedua larutan ini. Rumusnya volume kali molaritas. Itu volumenya 100 dan molaritasnya 0,2 molar. Oke. Dan sama dengan 20 milimol. Milimol ya, ingat milimol. Kita cari CH3CONA-nya juga. Habis itu kita nyari, jika sudah ditemukan kedua mol dari masing-masing larutan, maka kita nyari H+-nya. H+ sama dengan Ka kali apa? Mol asam bagi mol garam. Kan benar. Next, Ka-nya 10 min 5. Mol asam 20 milimol. Mol garam 10 milimol. Oke, langsung aja ya. Oke, tinggal dimasukkan saja angkanya. 20 bagi 10 2. 2 kali 10 min 5. 2 kali 10 pangkat min 5. Dari pH. Rumusnya pH min log H+. H+-nya tadi berapa? 2 kali 10 min 5. Jadi tinggal masukkan saja min log 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi di sini ini pindah ke depan dan ini jadi log 2. Jadi 5 min log 2. Ada yang tahu log 2 berapa? Sebenarnya sampai sini saja benar. 5 min log 2. Tapi jika kalian ingin lebih perfect, boleh aja cari lognya. Log 2 itu 0,3. Jadi 5 kurang 0,3 sama dengan 4,-7. Oke. Langsung saja yang ke B. Ditambah tadi soalnya apa? pH jika larutan tersebut ditambah 20 ml larutan HCl 0,1 molar. Jadi kita hitung molnya terlebih dahulu dari larutan HCl-nya. Jadi volumenya 20, molaritasnya 0,1 molar. Jadi dikali V dikali M sama dengan 2 milimol. Berarti saya kasih tips nih. Jika menemukan soal seperti ini, yang asam lemah ditambah, lalu yang garamnya dikurang oleh larutan penambah tadi. Asam ditambah, garam dikurang. Asam ditambah, garam dikurang. Oke. Next, kita cari. Nah, ini ditambahkan. Asam lemahnya ditambah, garamnya dikurang. Setelah menemukan mol dari masing-masing ini, maka kita cari H+-nya. H+-nya Ka mol asam dibagi mol garam.
asam bagi mol garam. Asam bagi mol garam. Tadi Ka-nya 10 min 5 ya. Ka-nya 10 min 5 tadi. 10 min 5. 10 min 5 kali mol asam 22 milimol, mol garam 8 milimol. 22 bagi 8 sama dengan 2,75. 2,75 kali 10 min 5. 10 pangkat min 5. Oke. Yang ditanya pH-nya. pH sama dengan min log H+. Kalau pH min log H+ ya. pH min log H+. Masukkan. Oke, tadi sudah. Next, soal nomor 2. Hitunglah pH campuran dari yang A 60 mili CH3COH 0,1 molar plus ditambah 40 mili NaOH natrium hidroksida 0,1 molar. Yang B 50 mili HCl 0,1 molar ditambah 50 mili NH3 0,4 molar. Ka dan Kb-nya 10 min 5. Akan lebih sering keluar 10 min 5. Tidak selalu 10 min 5 ya. Jadi pertama kita cari mol. Pertama pokoknya cari mol dari masing-masing larutan. Volume kali molaritas. Ini CH3COH, volumenya yang 60 mili dan molaritasnya 0,1 molar sama dengan 6 milimol. Next, dari itu sama, lalu kita lihat terlebih dahulu ya. Habis menentukan mol, kita menentukan mana yang lebih besar dan lebih kecil antara kedua larutan tersebut. Mol CH3COH atau NaOH. Lebih kecil mana? Lebih kecil NaOH. Maka ditulis biar tidak lupa, mol CH3COH lebih besar dari mol NaOH. Maka yang besar lebih dikurang yang kecil, lalu dibagi yang paling kecil. Yang besar dikurang kecil dibagi yang paling kecil. Oke, ingat. Ketetapan ionisasi asam dikali yang besar dikurang kecil dibagi yang kecil. Besar, kecil, kecil. Oke. Next. Udah bisa kan ngitung ini? 5 kali 10 min 6. Habis nyari H+, yang ditanya adalah pH. Kita nyari pH. pH sama dengan min log H+. pH min log H+ sama dengan 5 kali 10 min 6 sama dengan 6 min log 5. Sama dengan, next kita nyari yang B. 50 milimol HCl 0,1 molar ditambah 50 mili NH3 0,4 molar dan ketetapan basanya 10 min 5. Berapa pH-nya? Kita hitung pertama mol. Pokoknya ngitung mol dari masing-masing larutan terlebih dahulu. Itu kuncinya. Volume kali molaritas sama dengan 5 milimol. Dan mol NH3 sekarang 20 milimol. Lebih besar mana? Yang kedua baru menentukan yang lebih besar antara kedua larutan tersebut. Lebih besar ini ya, NH3. Maka ditulis NH3 lebih besar daripada HCl. Maka ingat, lebih besar kurang lebih kecil dibagi terkecil.
terbesar kurang terkecil dibagi terkecil. Jangan lupa depannya ada KB. Kalau bahasa berarti KB. By the way, ini adalah bahasa lemah. Dan ini adalah asam kuat. Kenapa KB? Karena dia bahasa. Oke. Maka OH- hitung bahasanya, karena dia KB jadi OH- sama dengan KB kali terbesar kurang terkecil bagi terkecil. Oke, next. Habis nyari OH-, ingat OH- berarti POH rumusnya min log OH-. Min log OH- sama dengan masukkan min log 3 kali 10 min 5, jadi 5 min log 3. Log 3 itu 0,48. 5 kurang 0,48 sama dengan 4,52. Karena ini yang dicari adalah pH, ini masih POH, maka kita cari pH-nya. pH sama dengan KW kurang POH. KW adalah tetapan air. Itu dia bernilai 14. Kenapa 14? Kalian buka-buka lagi larutan asam basa, maka di situ kalian akan tahu. Kalau saya jelaskan di sini terlalu panjang durasinya. Jadi 14 kurang 4,52 sama dengan 9,48. Oke, thank you, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Om Jess, kedua orang tua, dan khususnya wabil khusus Pak Tatang Rianto sebagai guru kimia saya. Tugas ini dedikasi untuk kalian para pelajar dan untuk memenuhi tugas dari Pak Tatang Rianto SPD. Terima kasih.